Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan kita banyak nikmat. Dan yang tak kalah penting, Allah masih berikan umur kepada kita sehingga kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita, mengumpulkan amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di hari kemudian kelak. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak berselawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, semoga kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kemudian kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah mengenai umrah. Banyak orang yang belum begitu memahami apa-apa saja yang dikerjakan di dalam ibadah umrah. Apa umrah itu dan kenapa sampai memakan waktu yang lama, 10 hari, 13 hari, 15 hari, bahkan 1 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya umrah itu tidak sampai selama itu kalau pengerjaan hanya umrah saja. Baiklah, di sini kita akan menyampaikan bahwa umrah itu hanya 5 rukun saja yang kita kerjakan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tawaf di Baitullah, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, kalau dihitung, dia tidak memakan waktu begitu lama. Kalau seandainya kita berangkat dari Madinah, mengambil mikot sampai ke Mekah 6 jam, pengerjaan ibadah umrah 2 jam, lebih kurang 8 jam. Itu kalau mikot kita di Madinah. Kalau mikot kita di Makkah, lebih kurang 2 jam seluruhnya sudah kelar, sudah selesai. Nah, jadi apa saja yang kita kerjakan sehingga memakan waktu lama? Kebanyakan travel umroh menggunakan paket 10 hari. Jadi kalau paket 10 hari itu, kebiasaannya travel itu 2 hari dalam perjalanan, 4 hari di Madinah, 4 hari di Makkah. Atau 2 hari dalam perjalanan, 3 hari di Madinah, 5 hari di Makkah. Nah, apa saja yang kita kerjakan selain pengerjaan umroh? Banyak yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di situ. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fil masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwa illal masjidal harama, was salatu fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa." Rasulullah mengatakan, salat di masjidku lebih utama 1000 kali dibanding masjid lain di permukaan bumi ini. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali daripada salat di masjid lain di permukaan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hendak masuk ke dalam Masjid Nabawi, di depan pintunya kita mengucapkan doa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah
Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik wadkhilni fiha ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hendak berziarah ke makam Rasulullah, di sebelahnya ada Raudhah namanya. Jadi Raudhah ini adalah tempat yang istimewa yang ada di Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Kata Rasulullah, di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman surga. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, disunahkan kita untuk ziarah ke Raudhah, karena Raudhah ini adalah tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga para sahabat sholat di sini. Jadi kita upayakan masuk ke Raudhah, kita sholat, minimal sholat sunat 2 rakaat. Kalau dapat kita itikaf kita. Yang paling mudah untuk laki-laki, menurut pengalaman saya, masuk ke Raudhah itu sebelum sholat subuh. Jadi kita pergi ke Masjid Nabawi lebih kurang jam 3, kemudian kita menuju ke Raudhah. Raudhah itu ditandai dengan karpet yang berbeda. Jadi ambalnya itu berbeda. Kalau di Masjid Nabawi itu ambalnya itu merah, kecuali Raudhah. Raudhah itu ambalnya hijau. Jadi kita masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kita masuk ke Raudhah. Kalau lebih enaknya lagi, kita masuk dari pintu nomor 2. Kemudian kita lurus saja, dari pintu nomor 2 masuk lurus saja, langsung nampak ambal warna hijau, dan kita sholat di belakang Raudhah persis. Kalau bisa masuk ke Raudhah silakan, tapi biasanya sangat padat. Tapi kalau kita mau nanti merasa lebih enak masuk, lebih lapang waktunya, setelah subuh. Jadi kalau saya biasanya duduk di belakang Raudhah itu, orang padat-padatan di situ menunggu sholat subuh. Saya duduk di belakangnya, jadi di luar Raudhah itu saya sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, sholat tahajud. Kemudian ketika selesai sholat subuh, biasanya mereka yang di dalam Raudhah itu langsung keluar, dan kita segera ya, cepat masuk ke dalam Raudhah. Di situ kita dikasih waktu lebih lama. Kita bisa itikaf sampai waktu syuruk. Nah, jadi waktu syuruk lebih kurang bisa setengah jam ya, bahkan lebih. Kita bisa itikaf di situ. Mungkin bisa 45 menit. Kita bisa baca Al-Quran, bisa mengaji, cuman tidak ada sholat sunat ya. Setelah subuh tidak ada sholat sunat. Jadi ketika masuk waktu syuruk, sebelum waktu duha, sholat sunat Isra namanya. Nah, itu kalau tidak berubah, itu lebih mudah. Nah, bagi perempuan, jam 8 pagi disediakan untuk masuk ke Raudhah. Perempuan dibuka, jadi setelah untuk laki-laki sampai waktu syuruk tadi, laki-laki disuruh keluar, dan perempuan untuk berziarah jam 8 sampai mungkin jam 10 ya. Kemudian perempuan yang kedua bisa ziarah itu jam 10 malam atau jam 11 malam. Jadi perempuan memang waktunya 2 kali yang setahu saya, pagi sekali, kemudian pada jam 8 pagi lebih kurang, kemudian pada jam 10 atau jam 11 malam. Itu yang setahu saya. Tidak tahu kalau ada yang lain, ya, tanpa sepengetahuan saya tidak seperti itu, tidak tahu. Tapi yang setahu saya
Yang pastinya itu jam 8 sama jam 10 atau jam 11 malam. Bagi laki-laki yang hendak berziarah ke makam Rasulullah, maka dapat memasuki pintu nomor 1 atau pintu Babus Salam Masjid Nabawi. Kita masuk ke dalamnya dan berjalan terus. Ketika masuk kita ucapkan doa masuk masjid, kemudian kita berjalan menelusurinya. Ikutin saja orang-orang ramai. Sangat ramai orang di situ yang hendak berziarah. Kalau bagi perempuan ada jam tertentu, yakni pagi, lebih kurang jam 8, nanti setelah dari Raudhah bisa langsung ziarah ke makam Rasulullah, atau jam 11 malam. Bagi bapak-bapak atau laki-laki yang masuk ke Masjid Nabawi, untuk pertama sekalinya dipandu oleh travel, akan dibawa oleh tour leader dan mutoib, akan masuk ke dalam masjid, masuk ke Raudhah, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baqi, semuanya itu akan dipandu nantinya. Nah, kenapa dipandu secara terpisah? Laki-laki dipandu oleh mutoib, perempuan dipandu oleh mutoibah. Karena tempat sholat di Masjid Nabawi itu dibatasi. Artinya ada pembatasnya, ada mihrabnya. Cuman dia pakai kayu, jadi tidak nampak. Ruangan perempuan itu tidak nampak. Jadi masuk ke masjid juga pintunya beda, pintu perempuan beda, pintu laki-laki beda. Sehingga ziarah ke makam Rasul berbeda. Jam laki-laki beda, jam perempuan beda. Begitu juga ke Raudhah. Laki-laki beda jamnya masuk ke Raudhah, perempuan juga berziarah ke Raudhah beda jamnya. Pemandunya juga berbeda. Pemandu laki-laki, laki-laki. Pemandu perempuan, perempuan. Nah, ketika kita sudah hampir di depan makam Rasulullah, maka kita ucapkan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sawwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu annaka ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadata fi sabilillahi fa sallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian di sebelah makam Rasulullah ada makam Khalifatul Rasyidin Abu Bakar Siddiq. Kita ucapkan juga salam kepada sahabat Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya sahibata Rasulillahi fil ghar. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillahi wa hubbir rasul. Kemudian di sebelah makam Abu Bakar Siddiq ada makam Umar Ibn Khattab, sahabat Rasulullah, Khalifatul Rasyidin. Kita ucapkan juga Assalamualaikum ya mujahirul Islam. Assalamualaikum ya Faruq. Kemudian kita jalan keluar. Setelah keluar akan kita jumpain pemakaman perkuburan Baqi. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Perkuburan Baqi ini, di sini dikuburkan Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian juga dikuburkan anak-anak Rasulullah. Di sini juga dikuburkan Khalifatul Rasyidin, sahabat Rasulullah, Utsman ibnu Affan, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang dikuburkan di perkuburan Baqi. Ada lebih kurang 10.000 makam di perkuburan Baqi. Sangat banyak manfaat, banyak fadilah
yang kita peroleh dengan mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, 4 hari di Madinah itu bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah, yang utama itu ziarah ke makam Rasulullah. Kita berziarah ke makam Rasulullah. Bagaimana rasanya, nikmatnya. Karena kita tahu bagaimana rindunya Rasul kepada kita. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul itu mendengar salam yang kita ucapkan. Jadi ketika kita nanti sampai di Masjid Nabawi, pertama kali kita sampai, kita bisa langsung ke Masjid Nabawi. Kemudian kita masuk. Kalau bagi yang laki-laki, dia kebanyakan tanpa menunggu langsung bisa masuk ke pintu Babus Salam. Kalau perempuan ada pintunya, pintu 29, bisa ke Raudhah dulu. Atau kalau laki-laki melalui pintu Babus Salam langsung masuk. Dan nanti sampai akhirnya kita berziarah ke makam Rasulullah. Jadi setelah sampai di ujung pintu, lebih kurang 10 meter lagi keluar dari pintu itu, kita akan menjumpai makam Rasulullah. Dan kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan salam kepada Nabi. Kemudian di sebelah Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Itu sahabat Nabi. Kita ucapkan Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya sahibah Rasulullah fil ghar. Kemudian di sebelah lagi ada makam Sayyidina Umar. Jadi setelah makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Assalamualaikum ya Faruq. Kita ucapkan salam kepada mereka, kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar ibn Khattab. Kemudian kita keluar dan langsung menjumpa dengan perkuburan Baqi. Di sana juga kita mengucapkan salam kepada penduduk Baqi. Assalamualaikum ya ahlul Baqi wal Barqad. Assalamualaikum ya ahlul Baqi wal Barqad. Kita ucapkan salam. Nah, kalau bisa setiap hari kita berziarah ke makam Rasulullah. Bagaimana rasanya, nikmat sekali. Rasulullah itu sangat besar kecintaannya kepada kita, kepada umat Islam. Sangat-sangat besar. Ketika Rasulullah sakaratul maut, ketika Rasulullah hampir meninggal, dia memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Itu yang dikatakan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah berkurban, Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini adalah kurbanku, kurban keluargaku, dan kurban umatku yang tidak mampu berkurban, ya Allah. Bagaimana Rasulullah memikirkan kita? Bagaimana Rasulullah risau akan kita? Apakah kita tidak rindu kepada Rasul? Apakah tidak besar kecintaan kita kepada Rasul? Rasul itu sebenarnya jauh lebih besar kecintaannya kepada kita daripada kita kepada Rasul. Hingga akhirnya saya berkesimpulan, ini kesimpulan saya pribadi. Saya berpikir kalau ada orang Islam hidup sampai akhir hayatnya, dia tidak dapat mengerjakan ibadah haji dan tidak dapat juga mengerjakan ibadah umrah, atau minimal kalau dia tidak begitu mampu, atau sekarang proses haji itu kan cukup lama, tapi kalau dia orang yang mampu, dia wajib haji, tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Namun kalau dia mau cepat untuk ke Mekah atau ke Madinah, dia
dapat umroh dulu, sembari menunggu ibadah haji yang sekarang ini kalau di Sumatera Utara sampai 17 tahun menunggunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kesimpulan sangat rugi orang Islam yang tidak pernah mengunjungi Baitullah, mengunjungi Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasul sampai akhir hayatnya. Sangat-sangat rugi orang Islam yang tidak pernah berziarah ke makam Rasul, tidak pernah mengerjakan umroh, tidak pernah mengerjakan haji sampai akhir hayatnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita memang serius, kita mau bisa dikumpul, walaupun dari sepeser, 2 peser, pelan-pelan, insya Allah bisa kita upayakan agar kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita 4 hari tadi di Madinah, kita berziarah ke makam Rasul, berziarah ke Baqi, kita bisa juga berziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasul di Madinah. Dan kita masih bisa ziarah ke Jabal Uhud, tempat peperangan Uhud yang banyak syuhada, lebih kurang 70 orang gugur dalam peperangan Uhud. Dan kita juga berziarah ke Masjid Qiblatain dan banyak tempat-tempat yang bersejarah lain seperti Masjid Ali, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Ghamamah. Kita bisa kunjungi tempat-tempat itu di Madinah. Nah, setelah 4 hari di Madinah, barulah kita melaksanakan ibadah umrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum melaksanakan ibadah umrah, kita persiapan dulu. Artinya, karena ada larangan-larangan ketika berihram. Jadi umrah itu kita menggunakan ihram. Ihram kita gunakan kalau untuk laki-laki 2 helai. Dia ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Dan tidak boleh menggunakan pakaian lain. Tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai penutup kepala atau lobe atau peci. Tidak boleh menggunakan celana dalam. Jadi hanya 2 lembar. Hanya 2 lembar. Pakaian atas dan pakaian bawah. Adapun untuk perempuan, memakai baju yang biasa digunakan, memakai jilbab, memakai menutup bajunya itu, pakaiannya itu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau kakinya gunakan kaos kaki. Itulah pakaian ihram untuk perempuan. Nah, sebelum kita menggunakan pakaian ihram, ada baiknya kita bersih-bersih dulu. Kita menggunting kuku, kita mencukur bulu. Karena ketika kita nanti berihram, ada larangan-larangan di saat berihram. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat ke Makkah, karena umrah itu di Makkah. Jadi sebelum kita berangkat ke Makkah, pertama kali kita mandi sunat ihram. Boleh bahasa Indonesia, sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Jadi mandi sunat ihram, kemudian setelah mandi sunat ihram, kita gunakan pakaian ihram kita. Kita gunakan, perempuan juga seperti itu. Kemudian kita turun ke bawah, dan dari bawah nanti kita naik bus. Sekalian kita pindah, ini ceritanya. Jadi kita bawa barang-barang kita semuanya, kita check out dari Hotel Madinah dan kita menuju Makkah. Nah, umrah tadi seperti sudah kita terangkan tadi ada 5 rukunnya. Yang pertama niat. Nah, ini kita akan mengerjakan rukun yang pertama, yakni niat. Setelah kita check out dari hotel, kita naik bus lebih kurang 20 menit sampai di Bir Ali. Jadi umrah ini tempat niatnya itu atau mikot start umroh itu kalau penduduk Madinah di Bir Ali. Jadi beda-beda. Kalau penduduk Makkah nanti ada Tan'im, ada Jirona, ada Hudaybiyah. Penduduk dari Yaman beda lagi tempat mikotnya. Penduduk dari Irak beda lagi tempat mikotnya itu. Jadi beda-beda.
Jadi kita dikatakan penduduk Madinah karena kita sudah lebih kurang 3 atau 4 hari di Madinah. Jadi kita mengambil mikotnya dari Bir Ali. Bapak Ibu sekalian, lebih kurang 20 menit sampailah kita di Masjid Bir Ali. Kita turun dari bus dan kemudian kita menuju ke dalam masjid. Kalau wudhu kita sudah batal, kita boleh mengambil wudhu lagi. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita sholat sunat ihram. Sholli sunatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Lebih baik lagi ketika kita masuk masjid, sholat dulu tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat ihram. Nah setelah itu kita keluar dari masjid. Masalah sholat sunat ihram ini ada 2 pendapat. Ada yang memakai sholat sunat ihram, ada yang tidak memakai sholat sunat ihram. Nah, kemudian setelah kita keluar dari Masjid Bir Ali, tapi kalau kita berangkat, kita menggunakan sholat sunat ihram. Nah, setelah kita keluar, kemudian kita menuju ke bus kita kembali. Kita naik ke dalam bus dan kita niat dari bus. Karena Rasulullah SAW berniat itu dari atas kendaraannya, dari atas untanya. Kita berniat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umrah. Setelah memasang niat umrah, maka jatuhlah larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram bagi laki-laki adalah dilarang memakai pakaian berjahit. Apakah memakai baju, kaos, atau celana dalam, dilarang. Hanya boleh memakai 2 lembar. Dilarang memakai wangi-wangian. Dilarang menggunting bulu, mencukur. Dilarang menikah. Dilarang melamar wanita. Dilarang berhubungan suami istri. Dilarang menggunting kuku. Dilarang membunuh binatang. Dilarang memutik daun-daunan. Begitu juga bagi perempuan ada tambahan, dilarang memakai cadar. Kemudian kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. Ya Allah, aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan nikmata, dan segala nikmat, wal mulk, dan segala kekuasaan, la syarika la, tiada sekutu bagi Engkau ya Allah. Artinya Allah itu hanya Tuhan yang esa. Tidak ada mitra Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah. Kita datang ke Baitullah. Lebih kurang 6 jam perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah. Kemudian setelah kita sampai di Makkah, lebih kurang itu 450 km. Sampai kita di Makkah, kemudian kita masukkan barang-barang kita dulu ke hotel. Kalau memang saatnya makan dulu. Kemudian kita menuju ke Masjidil Haram.
Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan memasuki Masjidil Haram, di depan pintu Masjidil Haram, kita membacakan doa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayna rabbana bis salam, wa dakhilna al-jannata darus salam, tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dan daripadamulah datangnya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Allah, dengan selamat sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga, negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan, yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dengan nama Allah, aku masuk ke masjid ini, disertai dengan segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam untuk Rasulullah. Nah, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram. Kita jalan ke Masjidil Haram, dan kemudian kita menuruni anak tangga, karena Ka'bah itu di bawah. Kita turun ke bawah, dan ketika itu kita melihat Ka'bah. Ka'bah indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasrifa wa takzima wa takrima wa mahaba wa zid man sarrafahu wa karramahu mimman hajja aw tamara tasrifa wa taksima wa takrima wa birra. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan wibawa pada Baitullah ini, dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, menghormati, dan mengagungkannya di antara mereka yang berhaji atau berumrah padanya, dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran, dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya orang-orang yang berangkat ke Baitullah itu, apakah ia mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, setiap orang yang melihat Ka'bah mendoakan dia. Jadi orang melihat Ka'bah, orang mendoakan kita. Ketika kita mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, tambahkan kemuliaan ya Allah, tambahkan keagungan ya Allah, tambahkan wibawa ya Allah bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji maupun umrah. Makanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah orang-orang yang sudah ke Mekah itu pulang dia dari Mekah, tambah naik kemuliaannya, tambah tinggi wibawanya. Karena doa melihat Ka'bah itu, dia juga mendoakan orang-orang yang berhaji maupun umrah agar diberikan Allah kebaikan, kemuliaan. Jadi insya Allah akan diangkat Allah derajatnya. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah itu, haji ataupun umrah itu, karena Allah. Jadi kita ke Mekah itu memang niat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena lain-lain. Bukan hanya karena Allah, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan. Rugi sekali kita kalau hanya untuk itu. Jadi bulatkan tekad karena Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah, ingin ziarah ke makam Rasulullah, buatkan tekad karena Allah. Jadi memang ada bekal sebelum berangkat itu. Buat dulu bekal kita. Apa bekalnya? Takwa, soleh, soleha. Biasakan dulu dari rumah. Kita biasakan yang laki-laki sholat 5 waktu ke masjid, yang perempuan juga sholatnya di awal waktu. Diperbaiki semuanya, puasanya, zakatnya. Jadi kita berbuat baik, beramal baik, menjauhi maksiat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada bekalnya takwa. Nah,
Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat Ka'bah dan berdoa di depan Ka'bah yang kita bacakan tadi, Allahumma zil hadzal baitah, kemudian kita akan memulai untuk tawaf. Ini rukun umroh yang kedua. Sampailah kita di Ka'bah. Ada 4 sudut Ka'bah itu, tapi yang paling penting kita ingat, dia ada rukun sudut Hajarul Aswad, sudut Hajarul Aswad, dan ada rukun Yamani. 2 ini yang paling utama yang harus kita ingat. Jadi sudut Hajarul Aswad itu dan rukun Yamani itu berdekatan. Nah, jadi ini sudut Hajarul Aswad, sudut Hajarul Aswad, ini rukun Yamani. Nah, 2 ini berdekatan. Di sebelah ini makam Ibrahim, makam Ibrahim. Jadi kita mulai umrah itu dari sini, dari sini. Nah, jadi ketika sampai di sudut Hajarul Aswad, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita kecep. Sebaiknya memang kita cium Hajarul Aswad itu, tapi tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa, sebaiknya kita letakkan tongkat ke ujungnya Hajarul Aswad, kemudian kita cium. Tapi itu juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ramainya orang di sekitar Hajarul Aswad itu berjuang untuk mencium batu Hajarul Aswad. Nah, jadi kita ibaratkan kita pegang Hajarul Aswad itu, kemudian kita cium. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita setelah dari sudut Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mengelilingi Ka'bah. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. 7 kali kita kelilingin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah kita baca itu, kalau masih ada lagi kesempatan, kita berdoa kepada Allah. Doa, minta kepada Allah apa yang ingin kita minta. Minta kita, kalau kita sekarang ini umroh, ya Allah, dapatkanlah aku berkunjung ke sini untuk mengerjakan ibadah haji. Anak-anakku ya Allah, keturunanku ya Allah, berikan kemudahan, berikan rezeki yang luas, kesehatan kepada kami ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga Allah ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah ya Allah. Doakan, minta kepada Allah apa yang ingin diminta. Mau minta jodoh, minta untuk anak-anak kita misalnya. Mau minta kemudahan, semuanya, kesembuhan dari penyakit, minta kepada Allah. Hingga sampai kita di sudut rukun Yamani. Ini dia sudut rukun Yamani. Rukun Yamani, maaf. Sampai di sudut rukun Yamani, kita isyaratkan lagi tangan kita menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dikecep. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah rukun Yamani, kita baca antara rukun Yamani ke Hajarul Aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai di sudut Hajarul Aswad lagi, bacakan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu kita mau baca Al-Quran, boleh. Mau baca Al-Quran, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Boleh. Yang penting kita zikir, kita mengingat Allah. Kemudian sampai ke rukun Yamani lagi, kita ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikecep. Kemudian kita ucapkan lagi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kemudian ucapkan lagi di sudut Hajarul Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi seperti yang tadi sampai 7 putaran.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai 7 putaran, kita selesai tawaf. Kemudian kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim ini maknanya ini adalah tempat bekas tapak kaki Ibrahim. Kalau sekarang orang menyebutnya perancah. Ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, jadi ada nampak gambar tapak kakinya di sini, bekas pijakan kakinya itu. Dulunya ini dekat ke Ka'bah, tapi di masa Sayyidina Khalifah Umar ibn Khattab dipindahkan lebih jauh agar memudahkan orang-orang yang bertawaf. Nah, di belakang inilah kita sholat. Boleh di sini, yang penting dia lurusannya belakangnya. Boleh di sini sholat sunat tawaf. Usolli sunatal tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Ayat pertamanya bacakan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah, baru Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Nah, setelah selesai itu kita berdoa. Berdoa lebih diutamakan doa itu di belakang di multajam. Multajam itu mana? Multajam itu ini. Ini sudut Hajarul Aswad, ini pintu Ka'bah. Antara sudut Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah ini yang hitam ini disebut multazam. Kalau bisa kita berdoa di lurusannya, tidak mesti dekat, lurusannya di lurusan belakang Ibrahim ini, lurusan ke sini. Berdoa di tempat yang mustajab. Nah, setelah itu kita disunatkan minum air Zam-Zam sebelum kita melaksanakan rukun yang ketiga. Jadi rukun yang pertama tadi niat dari tempat miqat, niat dengan berihram dari tempat miqat, yakni birali. Kemudian kita tawaf. Kemudian yang ketiga kita melaksanakan sa'i. Namun sebelum kita melaksanakan sa'i, disunatkan kita meminum air Zam-Zam. Doa meminum air Zam-Zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita minum air Zam-Zam, kita menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan ibadah sa'i. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah 7 kali putaran. Dari Sofa ke Marwah hitungannya 1, dari Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi 3, Marwah ke Sofa lagi 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa lagi 6, Sofa ke Marwah 7, dan berakhir di Marwah. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah sa'i, ketika kita mendaki Bukit Sofa, kita bacakan Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Ketika sampai di atas, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita baca Nabada'u bima bada'allahu bih. Kemudian kita berbalik, kemudian kita mulai sa'i. Kita berjalan dari Bukit Sofa menuju Marwah. Di situ juga tidak ada keharusan bacaan. Kita boleh mengaji, boleh membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika sampai kita di pilar hijau, kita bacakan Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Rabbighfir, ya Allah, ampuni aku. Warham, kasih aku ya Allah. Wa'fu, maafkan aku ya Allah. Watakarram, bermurahlah kepadaku ya Allah. Watajawaz, ampunilah, hapuslah ya Allah kesalahanku ya Allah. Watazawad amma ta'lamu, ampuni ya Allah kesalahanku yang Engkau ketahui ya Allah. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Sesungguhnya Engkau mengetahui ya Allah apa yang aku tidak ketahui ya Allah. Innaka antallahul azul akram.
kita mohon ampunan kepada Allah, kita mohon maaf dari Allah. Kemudian setelah pilar hijau ini, bagi laki-laki di pilar hijau tersebut disunatkan berlari-lari kecil. Jadi berlari-lari kecil dia, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Nah, bagi perempuan jalan saja. Jalan saja perempuan sambil membaca juga Rabbighfir warham wa'fu wa takarram dan seterusnya. Nah, ketika kita akan sampai di Bukit Marwah, kita bacakan Innas Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Boleh kita baca 2 kali, 3 kali, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, sampailah kita di Bukit Marwah. Setelah sampai di Bukit Marwah, kita turun lagi menuju Bukit Safa lagi. Jadi sampai di Bukit Marwah itu udah 1 putaran lah kita. Baru kita menuju lagi ke Bukit Safa. Kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dibaca bacaan yang ada di buku manasik kita, yang panduannya yang dari Kemenak RI, atau juga boleh juga kita baca sendiri Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita mengaji, atau kita baca Al-Quran, atau kita zikir kepada Allah hingga akhirnya sampai lagi di pilar hijau. Bacakan lagi Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Setelah itu Innas Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke Bukit Safa. Begitulah seterusnya hingga akhirnya selesai di Bukit Marwah pada putaran yang ke-7. Setelah melaksanakan sa'i, maka masuklah kepada rukun yang keempat, yakni tahallul. Tahallul ini secara harfiah artinya dihalalkan. Dalam haji dan umroh, maksudnya adalah diperbolehkan. Jamaah haji dan umroh diperbolehkan kembali dari larangan-larangan atau pantangan ketika berihram. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Dan bagi laki-laki, abdolnya itu mencukur seluruhnya, atau yang kita sebut dengan gundul. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah bercukur, kemudian kita menuju hotel, kemudian kita bukalah pakaian ihram kita. Setelah kita buka ihram, selesailah umroh kita. Jadi yang kelima itu tertib. Tertib itu artinya berturut-turut. Nah, jadi tidak boleh kita ketika kita sampai di Masjidil Haram, kita pertama melaksanakan niat Gibir Ali, kemudian berangkat, kita sampai di Masjidil Haram, kita lihat tawaf banyak kali orang, kita sa'i dulu. Nah, tidak bisa, harus tawaf dulu. Jadi tidak boleh loncat, harus berturut-turut. Jadi tadi yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, setelah itu selesailah. Itulah pengerjaan ibadah umroh. Yang lainnya apalagi? Setelah itu kita boleh umroh tiap hari. Besok juga kita boleh umroh lagi. Kalau kita kuat, sorenya juga atau malamnya kita boleh umroh lagi. Jadi bisa kita umroh sunat, mengumrohkan orang tua kita, apakah almarhum ayah kita, ibu kita, tapi orang yang sudah meninggal yang boleh kita umrohkan. Atau ujur. Ujur itu dia tidak bisa lagi pergi melaksanakan ibadah umroh atau haji ke Makkah.
karena penyakit ya, tidak bisa lagi dia bangkit dari tempat tidurnya. Jadi itu yang bisa diumrahkan. Kita melalui umrah sunat, kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, begitulah yang kita kerjakan di Madinah dan di Makkah tadi. Nah, setelah selesai umrah, kita biasanya selalu sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Karena tadi seperti yang dikatakan Rasulullah, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 kali daripada sholat di masjid lain di permukaan bumi ini. Nah, nanti juga di Makkah itu kita berziarah, kita berkunjung nanti ke Jabal Nur, nanti kita berkunjung juga ke Jabal Sur, ke Gua Hiro ya. Nanti kita pergi juga ke Jirona. Nanti juga kita pergi ke Jabal Rahmah. Jadi ada ziarah-ziarah yang kita kunjungin dan kita lihat di sana. Jabal Sur adalah sebuah gunung di Makkah, yang mana di atasnya ada gua yang sangat sempit, hanya bisa diisi lebih kurang 3 orang saja. Di gua itu adalah tempat persembunyian Rasulullah beserta sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq ketika hendak berhijrah ke Madinah. Jadi ketika itu orang kafir mengejar Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sembunyi di Jabal Sur. Nah, di gua tersebut Rasul dan Abu Bakar sembunyi. Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq dengan mengutus burung merpati yang bertelur di depan gua tersebut, dan ada sarang laba-laba juga di depan gua tersebut, sehingga orang kafir merasa tidak mungkin. Padahal kalau seandainya orang kafir itu tunduk sedikit saja, dia sudah sampai di depan gua ketika mengejar Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Sudah sampai di depan gua, tetapi karena dia lihat ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur, dia berpikir tidak mungkin ada Rasulullah di dalamnya. Padahal kalau dia tunduk sedikit saja, dia akan menemukan Rasulullah. Di situ juga nampak bagaimana kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diriwayatkan kaki Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking. Jadi ketika itu Rasulullah sangat capek sehingga tertidur di badan atau di pangkuan Abu Bakar Siddiq, dan kaki Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking. Sangat sakit sekali. Saking sakitnya Abu Bakar Siddiq tapi tetap berusaha menahannya, tapi air matanya tidak dapat ditahankan saking sakitnya. Menetes air matanya jatuh ke pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah terbangun dan bertanya, "Kenapa engkau, hai Abu Bakar?" Begitulah akhirnya Abu Bakar menyatakan bahwa dia disengat oleh kalajengking. Begitulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, sayangnya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, Rasul lebih cinta lagi kepada kita semuanya, kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat semua. Rasul sangat menyayangi, sangat mencintainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga di Makkah akan berziarah. Jadi jamaah umrah itu juga nanti dibawa oleh travel berziarah ke Jabal Sur tadi, kemudian ke Jabal Nur. Jabal Nur itu di atasnya ada gua, namanya Gua Hiro. Gua Hiro ini adalah tempat Rasulullah bersembunyi waktu itu. Rasulullah mencari Allah, mencari Tuhan, mencari Allah. Siapa yang menciptakannya? Jadi Rasulullah selalu pergi ke Gua Hiro. Dan Ummul Mukminin Khadijah selalu datang membawa makanan untuk Rasulullah. Paran gua itu sangat tinggi. Lebih kurang 1 jam kita untuk mendaki Gua Hiro tersebut.
hampir sama dengan Jabal Sur tadi. Jabal Nur ini tinggi dan terjal. Sekarang saja mendakinya sedikit sulit, agak sulit. Padahal sudah dibuat tangga-tangga. Apalagi dahulu. Bagaimana perjuangan Khadijah untuk memberikan makanan kepada Rasulullah di atas gua tersebut. Rasulullah di atas gua tersebut akhirnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut diturunkan Allah melalui Jibril alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dari Jabal Nur, jamaah akan berkunjung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah Arafah, tempat umat Islam melaksanakan ibadah wukuf ketika berhaji. Rasulullah SAW wukufnya di Jabal Rahmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dari Jabal Rahmah, kemudian jamaah umroh juga akan dibawa jalan, melihat suasana, melihat tempat pelaksanaan ibadah haji, melewatin Arafah yang di Jabal Rahmah tadi, kemudian melewatin Musdalifah, kemudian melewatin Mina, dan juga melewati 3 jumroh, pelontaran, tempat pelontaran ketika melaksanakan ibadah haji, hingga akhirnya sampai ke Ji'rana. Nah, Ji'rana ini adalah masjid, di mana di situ adalah tempat mikot untuk melaksanakan umroh. Nah, kemudian jamaah masuk ke masjid di Ji'rana, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunat ihram, kemudian naik ke bus, dan kemudian membaca niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umrah, kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai ke Masjidil Haram. Kemudian masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, kemudian melaksanakan rukun umrah yang ketiga, sa'i, kemudian tahallul. Dan setelah tahallul, selesai umrah sunat yang kedua. Dan begitulah, apabila jamaah ingin melakukan umrah setiap hari, juga bisa. Di Makkah juga ada tempat mikot yang lain, selain tadi Ji'rana, ada Tan'im namanya. Ada juga Hudaybiyah. Demikian, Bapak Ibu sekalian, manasik yang kami sampaikan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu, menjadi amal jariah bagi kami, dan apabila ada yang kurang tepat pengucapannya, kami mohon dimaafkan. Kepada Allah, kami mohon ampun apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa pentingnya bekal dalam pelaksanaan ibadah umrah ini. Pentingnya bekal dalam perjalanan kita ke tanah suci, baik itu di Madinah maupun di Makkah. Nah, bekal itu harus kita punya. Bekal itu adalah takwa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Nah, kita dapat melaksanakan ini
kalau kita mempunyai bekal takwa. Kalau kita takwa, kita selalu mencari ridha Allah, mengerjakan itu karena Allah. Takwa ini akan terjadi, akan kita peroleh dengan adanya ilmu. Jadi takwa dan ilmu ini saling sejalan. Takwa dan ilmu saling sejalan. Jadi kita harus memiliki ilmu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mana-mana yang kami paparkan tadi, jika perlu dicatat dan dibawa sebagai catatan menuju ke tanah suci untuk bekal kita di sana. Dan sekali lagi, sebelum kita berangkat, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki, laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Perempuan, kerjakan sholat di awal waktu. Jauhin maksiat dan selalu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada perkataan saya ataupun yang saya sampaikan ada yang kurang tepat. Saya mohon ampun kepada Allah, dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang kurang mengena, yang kurang tepat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dituliskan, diketikkan di kolom komentar di YouTube ini. Ikutin channel YouTube kami, PT Amirah Indonesia Tour ataupun Samsul Bahri Nasution, agar kita dapat tetap melanjutkan pengajian-pengajian yang kami berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.